analis Direktorat Litigasi ya, setingkat dengan Deputi Direktur Madya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin sebelum saya kita ucapkan syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkesempatan bertemu dalam kondisi sehat dan bahagia di tempat yang sangat indah ini di Palangkaraya. Dalam kegiatan saya agak menerjemahkan versi saya ya, ini judulnya sosialisasi, tapi kalau kami memaknainya sebagai sharing session gitu. Kalau sosialisasi kecenderungannya searah, kalau ini kita sharing session. Sharing session yang dikemas hari ini sebenarnya merupakan perwujudan kolaborasi. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah untuk satu, itu penyamaan persepsi antar penyidik ya, antara penyidik di kejaksaan maupun di kepolisian serta tentu saja di OJK, penyamaan persepsi dan tentu saja cepat ya, dan kita ingin segera ada hasilnya, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin menceritakan bahwa dukungan dari kejaksaan dan jasa keuangan. Nah, dari kepolisian itu saat ini kami catat ada 20 tenaga penugasan penyidik Polri, izin komunikasi para penyidik dengan pihak kejaksaan. Dengan adanya kerjasama yang cukup kolaboratif dan kejaksaan di Bidum juga menyatakan bahwa kalau penyidik OJK itu ya kategorinya sebenarnya kategori yang aktif di antara PPNS lainnya gitu ya. Jadi tidak mungkin sudah produktif untuk mencetak P21, walaupun kami harus terus berbenah untuk bersama-sama dalam semangat yang sama baik dengan Polri maupun kejaksaan lebih cepat dan efisien. Nanti silakan saja diskusinya bisa dilakukan secara aktif. Bapak Ibu sekalian, jika kerjaan sudah menjadi beban, solusinya kita bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salam salut dari Palembang, hadir Kartalino, Kaconomin, Kasaluga, bahasa ingat Kajubatan. Harus. Dan pendidikan pusat, Bapak Sekda dan Pak Kapolda. Yang saya hormati Kepala Departemen Pendidikan Sektor Jasa Keuangan. Saya lupa sendiri pasangan saya Pak Waka, saya bilang Pak Waka. Kemudian para asisten KPU koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan. Memang pada Kajari juga ada yang hadir karena kami memandang sosialisasi dari OJK ini sangat kami perlukan Bu. Ya, jadi ada pemerataan juga pengetahuan dari para Kajari ataupun para jaksa. Jadi yang kami hadirkan di sini dari seluruh Kajari, bukan hanya dari sektor keuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita masih diberi. Dalam kurun waktu tahun 2022 sampai saat ini 2025 yang kami catat di Polda Kalteng, ini ada 48 kasus yang terdiri dari salah satunya fidusia, ada 19 ribuan satu kasus. Fakta ini menunjukkan tindak pidana di sektor jasa keuangan masih terus terjadi dengan beragam modus, sehingga menuntut kita untuk saling membutuhkan dan saling memberikan kontribusinya yang terbaik semata-mata demi merah putih. Jadi bukan ego sektoral. Kata-kata Pancasila yaitu gotong royong. Lewat komunikasi yang langsung, yang cepat dan terbuka. Ini saya harapkan ini tidak hanya sebatas slogan, tetapi ini terus kita kuatkan.
Itulah makanya kalau makin sering forum seperti ini, kami sangat gembira kita bisa dipertemukan, disamakan persepsi, dan tentunya langkah kita ke depan. Penjaranya banyak kosong karena mereka mengutamakan keadilan restoratif, jadi bukan pada penghukuman. Kita sudah berubah meskipun secara Lampung MMMT disilakan. Dimulai dari pantun aja dulu. Nanti dibalas dengan bahalap ya. Ini lokal sini, Bu Bahalap tuh cakep. Pak Primandano, Febrian Ajis, beserta seluruh jajaran, seluruh hadirin undangan, rekan media, serta seluruh kegiatan sosialisasi yang kami banggakan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas taufik hidayahnya kepada kita sekalian, kita bisa hadir mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Membuka celah modus kejahatan baru, seperti penipuan investasi, pencucian uang, dan kejahatan cyber lainnya. Seperti diketahui hingga bulan Juni 2025, Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan hingga Agustus 2025, tercatat ada sebanyak 160 pengaduan, di mana permasalahan tertingginya menyangkut yaitu perilaku petugas penagihan, sistem layanan informasi keuangan, dan adanya penipuan eksternal, antara lain pembobolan rekening, pencurian data kartu debit maupun kredit atau skimming, dan kejahatan cyber. Untuk mengatasi persoalan itu perlu ada kolaborasi kuat lintas sektor antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan tentunya aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian. Dalam upaya memberikan Untuk dapat mengabadikan momen ini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita boleh. Baik, mohon izin kita akan berfoto lagi dengan seluruh peserta. Kayak mohon 1, 2, 3. Baik, 3. Baik, terima kasih. Kalau di tempat lain, dia berani ngutang tapi tahan malu. Kalau orang Indonesia berani ngutang tidak tahan malu. Nah, itu yang saya temukan ya. Jadi sebenarnya pinjol itu kadang-kadang itu bos, jangan coba-coba kita. Pasti itu kan arti kita ketika kita mengajukan pinjaman, paling kita kejar dulu, masyarakat harus tahu. Penipuan itu sangat mudah terjadi di negara kita, apapun ada oknum atau penyebabnya. Oh, tadi saya pikir sudah ya, bahkan dari ya sudah. Prinsipnya demikian Pak Ariefan. Saya pikir itu prinsip yang umum, bisa ada laporan, bisa tanpa laporan. Kalau ditemukan indikasi hasil itu efektif atau tidak, ujiannya adalah perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat bagaimana? Apakah meskipun gencar ditekankan risiko dari suatu pinjaman yang menggunakan media tidak konvensional itu, jadi kalau masyarakatnya mengikuti keinginan, insting untuk peminjam gitu ya itu agak susah ya, masalah personal. Jadi galba itu kan gagal bayar, itu kan macam-macam faktor pertimbangannya. Apakah memang tidak mampu itu berarti tidak mampu itu kan bisa dibagi-bagi juga. Apakah tidak mampu sejak awal dia tidak mampu, ataukah sebenarnya karena ada perkembangan tertentu yang melibatkan ada risiko bisnis dia menjadi tidak mampu. Menjadi tidak mampu masih ada solusi, dia minta restrukturisasi sebenarnya. Ataukah
cabang lain, bukan tidak mampu tapi tidak mau dari awal. Jadi tidak ada itikat baik. Nah, kalau dari sisi hukum sih sebenarnya kalau dia masuk kategori yang masih karena gagal bisnis dan sebagainya, ada solusi untuk minta restrukturisasi kepada kreditur. Kita bicara krediturnya ini katakan apakah bank ataukah tadi pinjaman daring ya, kami menyebutnya pinjaman daring, itu ada ruang untuk restrukturisasi. Tapi kalau memang dia yang itikat tidak baik, ada beberapa pilihan. Apakah pilihannya perdata, berarti ya bukan prestasi. Kalau pidana yang nanti saya izin Bapak Kapolda yang menjelaskan apakah nanti kena delik itu gelap ataukah delik lainnya yang mempengaruhi dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan oleh OJK perlu kita pahami bersama bahwa OJK itu daya jangkaunya adalah pihak yang ada di dalam apa istilahnya, ada di dalam izin OJK gitu ya. Jika kalau ini industri pasti kita tangannya adalah lewat industrinya. Apakah debitur bisa kena delik tindak pidana sektor jasa keuangan? Kalau bank memang iya. Kalau bank dengan adanya undang-undang yang tadi disebut Pak Kapolda tentang undang-undang P2SK, untuk debitur bank itu udah bisa kena, jadi diperluas ke sana. Tapi di luar bank belum, gitu ya. Jadi kalau nggak kena tindak pidana perbankan ya belum tentu nggak kena tindak pidana umum gitu. Itu masih ada ruangnya. Rasanya itu. Jadi kalau OJK tentu saja nanti jalurnya adalah jalur kepada lembaga yang diawasi ya, tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan, termasuk lembaga jasa keuangan pinjaman daring tadi juga dia paham dengan kepentingan hukumnya. Misalnya dia merasa terganggu, dia bisa laporkan itu. Mungkin sedikit dari saya itu untuk pertanyaan. Jadi dengan tindak pidana sektor jasa keuangan ini agak sulit nih perjalanan penyelidikannya. Nah, bagaimana komitmen dari kejaksaan sendiri untuk benar-benar memberantas lah istilahnya untuk pidana sektor jasa keuangan? Itu aja Pak. Terus kebanyakan apa Pak? Kalau dari analisa Polda, penyebab banyaknya korban ini beberapa tindak kejahatan di sektor jasa keuangan untuk di Kalteng ini Pak. Apakah pengaruh era digital ini sehingga berpengaruh terhadap peningkatan itu, atau memang ada oknum laporan? Karena kan bisa ya perdagangan tanpa izin atau perdagangan fiktif itu ada 3 kasus, kemudian di bidang jaminan fidusia ada 19 kasus, itu modusnya pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak kreditur atau lembaga pembiayaan. Kemudian 2022 sampai 2025 itu kita menangani tindak pidana sampai 48 kasus. Itu kalau tahun 2022 8, 23 4 transparan maupun tidak menimbulkan kegaduhan. Itu yang paling penting, karena tadi sudah disampaikan yang paling utama dari khususnya Polda Kalteng ini juga mendapatkan arahan dari Mabes, yaitu masalah edukasi. Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu kepolisian melakukan edukasi terutama